Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harmayenda Nur Aulia dengan NIM 259411812085. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Askia tahun 2026. Baiklah, saya akan memaparkan refleksi praktik mengajar PPLT di SDIT Askia 3 Padang. Selama saya melaksanakan PPLT siklus 1, 2, dan 3, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 1 SD. Baiklah, yang pertama saya akan memaparkan kelebihan yang saya peroleh selama melaksanakan PPLT siklus 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu murid terlihat lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu murid sudah mulai mampu atau berani untuk menyampaikan ide, bertanya, dan bahkan menjawab pertanyaan yang sudah saya paparkan. Yang ketiga yaitu murid juga mulai untuk bisa berkolaborasi dalam kelompok kecil yang saya terapkan melalui sintak pembelajaran PBL tersebut. Yang keempat yaitu murid sudah mampu untuk meningkatkan hasil pemahamannya mengenai pembelajaran mulai dari siklus 1 hingga siklus 3. Sudah terlihat peningkatan yang signifikan. Namun, di balik semua keberhasilan yang sudah saya peroleh, tentu saja saya akan menghadapi beberapa tantangan sebelumnya. Tantangan yang pertama yang saya hadapi yaitu murid yang masih kesulitan untuk memahami apa saja step-step dalam pembelajaran PBL. Yang kedua yaitu keterbatasan atau belum samanya kemampuan dalam membaca dan menulis pada murid. Dapat ditemukan masih ada sebagian kelompok kecil murid yang masih belum bisa membaca dengan baik. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan waktu di dalam kelas. Pengelolaan waktu di dalam kelas ini merupakan hambatan terbesar saya dalam melaksanakan PPLT ini. Sama-sama kita ketahui, di kelas 1 itu tentu saja masih banyaknya aktivitas-aktivitas yang keluar dari sintak pembelajaran yang sudah saya rancang di RPM. Nah, akibatnya tentu saja pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Namun, setelah melaksanakan 3 siklus, terdapat pada siklus 3, tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih optimal dibanding dari siklus sebelumnya. Dari semua rangkaian pembelajaran yang sudah saya terapkan di PPLT, baik itu siklus 1, 2, maupun 3, ada beberapa hal yang saya peroleh. Yang pertama yaitu saya memperoleh pengalaman bagaimana cara untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan juga saya banyak belajar bagaimana cara mengelola kelas yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu bagaimana cara saya untuk mengelompokkan murid berdasarkan kelompok yang heterogen. Dan selanjutnya yaitu saya juga banyak belajar tentang penggunaan media dan LKPD yang menarik dan konseptual sesuai dengan karakteristik berbagai macam peserta didik. Dan juga yang terakhir, saya belajar tentang bagaimana pentingnya memberikan pendampingan dan penguatan positif kepada murid agar motivasi belajar murid itu lebih meningkat. Perbaikan untuk masa depan yang ingin saya terapkan yaitu melalui pembelajaran untuk kedepannya. Tentu saja saya akan yang pertama mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik dan juga memberikan instruksi yang lebih jelas kepada murid sebelum melaksanakan kegiatan kelompok. Serta saya akan mengoptimalkan penggunaan media dan LKPD pada pembelajaran. Yang terakhir yaitu saya juga akan meningkatkan bagaimana variasi dan kegiatan yang dapat menunjang aktivitas dan keaktifan murid dalam kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu rencana perbaikan pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, 2, dan 3, saya merencanakan beberapa perbaikan pada pembelajaran untuk kedepannya. Yang pertama, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang kedua, yaitu saya akan menyusun LKPD semenarik mungkin dan sesuai dengan kemampuan murid. Yang ketiga, saya akan memberikan petunjuk dan arahan sebelum murid terjun langsung dalam kegiatan aktivitas kelompok. Yang keempat, saya akan memberikan pendampingan khusus atau pendampingan lebih kepada murid yang masih dikategorikan murid yang lambat belajar. Nah, yang terakhir yaitu saya akan mengoptimalkan pembagian waktu pada sintak-sintak
PBL, dan meningkatkan kegiatan yang reflektif agar pembelajaran dapat bermakna dan memang dipahami oleh murid untuk kedepannya. Surat untuk diri sebagai guru profesional di masa depan. Untuk diriku di masa depan, terima kasih telah mau tumbuh, terus belajar, dan berkembang menjadi guru yang profesional. Pengalaman saya selama PPL terbimbing, saya banyak belajar bahwasanya menjadi guru tidak hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi guru juga sebagai membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter murid. Tetaplah menjadi guru yang sabar, kreatif, dan reflektif. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk terus berkembang, mencapai keberhasilan yang lebih baik. Dan setiap keberhasilan murid jadikan sebagai motivasi untuk terus dan tetap menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk menciptakan generasi yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing. Semoga di masa depan engkau tetap menjaga semangat mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan Indonesia. Salam hangat, saya Harmayenda Nur Aulia SPD, calon guru profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.